Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurasana dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UNY yang sedang KKN di Dusun Sela Barat, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang tanah longsor dan juga mitigasinya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang tanah longsor, kita harus mengetahui apa sih tanah longsor itu. Tanah longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah ataupun material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Selanjutnya, adapun jenis-jenis dari tanah longsor yaitu pertama, longsoran translasi, kedua runtuhan batu, yang ketiga longsoran rotasi, yang keempat rayapan tanah, yang kelima pergerakan blok, dan yang terakhir aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor yang pertama yaitu longsoran translasi. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu jenis tanah longsor pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini juga sering disebut longsoran translasi blok batu. Longsoran runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh juga dapat menyebabkan kerusakan yang amat parah. Yang selanjutnya yaitu jenis tanah longsor rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan juga halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, ataupun rumah miring ke bawah. Yang selanjutnya yaitu jenis tanah longsor aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, tekanan air, dan juga jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai dan juga di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban yang cukup banyak. Yang selanjutnya yaitu longsoran rotasi. Longsoran rotasi merupakan bergeraknya massa tanah dan juga batuan pada bidang gelincir yang berbentuk cekung. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab dari tanah longsor. Tanah longsor terjadi apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan juga kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Faktor yang pertama dari penyebab tanah longsor yaitu hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Nah, pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Apabila hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan. Akar tumbuhan juga akan berfungsi sebagai pengikat tanah. Faktor yang kedua yaitu kondisi lereng yang terjal.
Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan juga angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 derajat apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. Faktor yang ketiga yaitu tanah yang kurang padat dan juga tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan juga sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya longsor terutama apabila terjadinya hujan. Selain itu, tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek, terkena air, dan juga pecah ketika hawa terlalu panas. Yang keempat yaitu faktor batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunung api dan juga batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal. Nah, faktor yang kelima yaitu jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan juga adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan dan akarnya yang kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan juga membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadinya longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus di bidang longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama. Faktor yang keenam yaitu karena adanya getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan juga getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkan adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak. Faktor yang ketujuh yaitu karena adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong. Sehingga terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah, akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan juga retakan yang arahnya ke arah lembah. Faktor yang kedelapan yaitu pengikisan atau erosi. Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu, akibat penggundulan hutan di sekitarnya, yaitu di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal sehingga menyebabkan tanah longsor. Faktor yang terakhir yaitu penggundulan hutan. Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul, di mana peningkatan air tanah sangat kurang dan juga tidak ada pepohonan yang dapat menyerap air. Adapun pencegahan dari terjadinya tanah longsor yaitu pertama, membuat terasering atau sengketan pada lereng yang terjal atau yang dekat dengan pemukiman. Yang kedua, menutup rekahan tanah dan juga dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah yang retak. Yang ketiga, tidak melakukan penggalian di bawah lereng yang terjal. Yang keempat yaitu tidak menebang pohon di lereng, dan juga yang kelima tidak membangun rumah ataupun pemukiman di bawah tebing atau di tepi lereng, dan yang terakhir yaitu tidak mendirikan rumah di tepi sungai yang rawan dengan erosi. Adapun tahap mitigasi untuk bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan 3, yaitu pertama pada saat pra bencana, yang kedua tanggap darurat, yang ketiga yaitu pasca bencana. Pada tahap pra bencana yaitu dilakukan pertama pemetaan. Pemetaan yaitu dengan menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah sebagai masukan kepada masyarakat ataupun pemerintah kabupaten kota dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana tanah longsor.
Yang kedua yaitu proses penyelidikan, yaitu dengan mempelajari penyebab dan juga dampak dari suatu bencana sehingga dapat dilakukan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah. Kegiatan yang ketiga yaitu pemeriksaan, yaitu melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana sehingga dapat diketahui penyebab dan juga cara penanggulangannya. Yang keempat, pemantauan. Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana pada daerah strategis secara ekonomi dan jasa agar diketahui secara dini tingkat bahaya oleh pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Yang kelima ataupun terakhir yaitu sosialisasi. Sosialisasi akan memberikan pemahaman kepada pemerintah atau masyarakat umum tentang bencana alam tanah longsor dan juga akibat yang ditimbulkannya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengirimkan poster, booklet, leaflet, atau dapat juga secara langsung kepada masyarakat dengan aparatur pemerintah. Tahap mitigasi yang kedua yaitu pada saat tanggap darurat. Yang harus dilakukan dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan atau pertolongan korban secepatnya agar korban tidak bertambah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, kondisi medan, kondisi bencana, peralatan, dan juga informasi bencana tanah longsor. Tahap yang ketiga untuk mitigasi bencana tanah longsor yaitu pasca bencana. Pada saat pasca bencana dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan korban dan prasarananya, yaitu meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan juga sarana transportasi. Selain itu, dikaji juga perkembangan tanah longsor dan teknik pengendaliannya supaya tanah longsor tidak berkembang, dan juga penentuan relokasi korban tanah longsor bila tanah longsor sulit dikendalikan. Yang kedua yaitu rekonstruksi. Penguatan bangunan-bangunan infrastruktur di daerah rawan longsor tidak menjadi pertimbangan utama untuk mitigasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor, karena kerentanan untuk bangunan yang dibangun pada jalur tanah longsor hampir 100%. Terdapat beberapa tindakan perlindungan dan perbaikan yang bisa ditambah untuk tempat hunian, antara lain yang pertama perbaikan drainase tanah, yang kedua modifikasi lereng, yang ketiga vegetasi kembali lereng, yang keempat beton-beton yang menahan tembok mungkin bisa menstabilkan lokasi hunian. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.